Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Protes tahapan pilkada, sejumlah warga di Kabupaten Asahan terlibat keributan. Tak terima ditagih pajak reklame, seorang wanita pemilik toko di Kabupaten Batubara mengamuk. Seorang bocah berusia 13 tahun nyaris tewas dianiaya sekelompok pemuda di Kota Medan. Ya, sebanyak 50 kg ganja kering dimusnahkan di halaman Polres Tebing Tinggi. Barang haram tersebut disita dari hasil penangkapan 2 tersangka kasus narkoba. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara dibakar yang sebelumnya diletakkan di dalam drum terbuka. Barang bukti ganja seberat 50 kg dari hasil penangkapan 2 orang tersangka narkoba atas nama Supriyono dan Pucok di pintu tol Kota Tebing Tinggi pada pertengahan Juli lalu. Dari tangan tersangka, petugas kepolisian menyita barang bukti ganja yang dibawa menggunakan karung goni dan akan disebarkan di wilayah Kota Tebing Tinggi. Rangkaian bahwa kita betul-betul war on drugs terkait dengan Hari Anti Narkotika Nasional Indonesia yang kemarin dipimpin oleh Pak BNN untuk terus memerangi pemberantasan dan peredaran narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Kita beralih ke informasi lain, seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun nyaris tewas dianiaya sekelompok pemuda di kawasan Rusunawa, Seruai, Kota Medan. Bocah tersebut mengalami luka tusuk di bagian pinggang hingga 2 jari korban putus ditebas senjata tajam. Korban ASS 13 tahun nyaris tewas setelah dianiaya sekelompok pemuda di depan rumahnya di kawasan Rusunawa, Seruai, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Bocah malang tersebut mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian pinggang kiri, kaki kanan, 2 jari kelingking serta jari manis kanan putus usai dianiaya 3 orang pemuda. Penganiayaan berawal ketika para terduga pelaku tidak senang disuruh pulang meninggalkan Rusunawa. Lalu sejumlah pemuda yang awalnya keluar kompleks Rusunawa kembali masuk membawa senjata tajam dan menganiaya sejumlah anak. Naas, korban terjatuh saat kabur dan menjadi sasaran penganiayaan. Tahu katanya salah sasaran, bukan ke anak aku yang mau dibacok ke anak yang satu lagi. Jadi mungkin lari kayak yang aku bilang tadi kan, lari kan karena takut nengok kelewang ini. Kesungkurlah anakku ini, jadi dia yang kena. Dan gitu tetangga datangin rumah tetangga aku kan gedor-gedor, kak tolong kak itu si Aman kena bacok kak gitu. Habis itu udah rame lah semua orang. Kalau pelaku bacoknya berapa orang kak? Katanya 3 orang masuk ke situ. 3 orang masuk ke situ. Itu anak usia berapa kak? Itu aku kurang tahu, cuma ada yang bilang sih anak-anak apa gitulah, anak geng motor, agak besar gitulah, geng motor gitu, seukuran anak SMA gitu. Kanit Reskrim Polsek Labuan mengatakan pihaknya telah menangkap 5 orang terduga pelaku penganiayaan terhadap korban. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam, sepeda motor, dan telepon genggam. Jadi pelaku saat ini sudah kita amankan sebanyak 5 orang terduga pelaku dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk penetapan tersangka akan kita laksanakan gelar perkara dulu terkait peran-peran apa saja yang dilakukan masing-masing terduga pelaku. Untuk saat ini, korban sedang dirawat di Rumah Sakit Delima. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polsek Labuan, Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lain. Satgas Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Deli Serdang gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak sapi untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Sebanyak 30 ekor hewan ternak sapi disuntik vaksin penyakit mulut dan kuku di peternakan sapi di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Hasil pendataan dari tim Satgas Penanganan Wabah Penyakit PMK Kabupaten Deli Serdang, dari 22 kecamatan terdapat 100.000 lebih jumlah populasi hewan sapi.
Jumlah ini tak sebanding dengan jumlah dosis vaksin yang tersedia. Untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang, penyuntikan vaksin PMK masih berkisar 261 ekor sapi yang sudah divaksin. Idealnya 10% dari jumlah populasi tersebut harus divaksin sebelum Hari Raya Idul Adha. Selain melakukan vaksin terhadap hewan ternak sapi, tim Satgas membuat pos dan melakukan penyekatan di pintu keluar masuk antar kabupaten untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Peternak yang menjual sapinya harus membuktikan sapinya sehat dengan kepemilikan surat sehat dari dinas terkait. Dalam rangka untuk Hari Raya Kurban nanti, tetap harus kita pastikan hewan yang akan kita potong untuk jadi kurban adalah tetap hewan yang sudah sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas medik veteriner kita di Kabupaten Deli Serdang. Kita bangun pos penyekatan antara batas keluar masuk antar kabupaten. Di situ yang melakukan tugasnya adalah dari rekan-rekan dari TNI Polri dan juga dari Dinas Peternakan, dari PPN. Pokoknya semua yang terrangkum dalam SK Bapak Bupati dalam rangka pencegahan PMK ini. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pun mengharapkan bantuan obat-obatan dari pemerintah pusat untuk proses penyembuhan hewan ternak yang tersang PMK karena stok di daerah mulai menipis. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, bagi Anda yang ingin menikmati suasana Timur Tengah, sebuah kafe di Kota Medan menghadirkan ornamen dan suasana ala Maroko. Tetapi yang tak kalah menarik, walau bernuansa Timur Tengah, makanan favoritnya adalah spaghetti andaliman, rempah khas Batak. Kafe yang menganut konsep ala Timur Tengah ini terdapat berbagai ornamen ala Maroko seperti lampu gantung Maroko, ubin Maroko, serta pohon palem. Kafe yang berada di Jalan Cik Ditiro, Medan, Polonia ini kini menjadi primadona bagi kaum muda-mudi dengan menghadirkan konsep ngopi seolah di Timur Tengah. Kendati mengusung tema dengan suasana ala Timur Tengah, kafe ini juga menghadirkan menu yang kental dengan cita rasa tradisional. Salah satunya adalah spaghetti andaliman. Makanan yang berasal dari Eropa ini dikolaborasikan dengan andaliman, rempah khas Batak yang menjadi salah satu menu favorit. Selain itu terdapat menu unik yang digandrungi pengunjung, yakni kopi pams. Kopi pams disajikan dengan campuran kopi dan air kelapa, kemudian dituang dalam wadah roti waffle yang dapat dikonsumsi sekaligus bersama kopi. Ada juga kebab crispy chicken yang merupakan makanan khas Maroko. Udah enak kali lah Pak. Terus mozzarella-nya juga terasa. Kalau dari kopinya tadi Bang, terasa juga kopinya. Terus tadi tempatnya itu ada bisa dimakan gitu Pak. Jadi kalau dari rasanya udah mantap. Abang tahu tempat itu dari mana? Dari teman Bang, dari teman. Oh, dari Instagram. Gimana experience-nya setelah datang ke kafe ini? Bagus. Bagus, minumannya juga enak. Apa yang menarik dari kafe? Gambar ininya, wallpaper dindingnya itu beda dari yang lain. Instagramable ya? Iya. Pemilik kafe Hendrik menyebut ide awal menghadirkan kafe dengan konsep ala Timur Tengah ini berawal saat dirinya melakukan observasi coffee shop di Medan. Dari hasil survei pribadinya, tidak terdapat satu kafe yang menjual nuansa dan menu Timur Tengah. Bernuansa Maroko ini sangat langka ya di Medan. Belum ada yang buat juga di Medan ini. Jadi kita berpikir untuk membuat konsep-konsep ini di Medan. Jadi since kita itu berarti pertama lah ya di Medan. Jadi itu unik banget dan orang bisa feel the food with a Moroccan vibe gitu di Medan ya. Kafe ini telah menjadi salah satu pilihan tongkrongan bagi anak muda. Selain memiliki daya tarik dan konsep unik, menu yang dihadirkan mempunyai beragam pilihan yang bisa menjadi alternatif pilihan untuk berkumpul bersama keluarga ataupun teman. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.